Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Kembali ke Danyang. Di pesta perayaan tersebut, Yu Ming diminta untuk menceritakan bagaimana pengalaman dia bisa berhasil bertahan hidup dari buaya putih raksasa itu. Juga kemana saja beberapa waktu ini dia menghilang tanpa kabar berita. Yu Ming hanya bercerita sekilas bagaimana dia membunuh buaya putih raksasa itu, untuk memuaskan rasa penasaran para penduduk dan ketiga bawahan setianya. Dia juga beralasan dirinya cedera, sehingga dibawa ke Tian Chien Pai di puncak Feng Huang San oleh bibi gurunya untuk diobati di sana. Yu Ming tidak mau membuka rahasia makam kuno, yang berbahaya dan penuh misteri. Dia juga tidak mau rakyatnya ikut-ikutan memusuhi Tian Chien Pai, di mana mereka jelas tidak ada hubungannya dengan permasalahan pribadi antara dirinya dan Tian Chien Pai. Jadi Yu Ming tidak mau mereka ikut terbawa-bawa dan terlibat, yang akan merugikan kedua belah pihak itu nantinya. Penjelasan Yu Ming cukup memuaskan rasa penasaran mereka. Selesai Yu Ming berpidato, acara pesta makan pun dilanjutkan dengan meriah. Yu Ming yang punya rencana sendiri, tentu tidak bisa berlama-lama di sana. Dia hanya mampir 3 hari di sana, setelah itu dia segera berpamitan ke ketiga sahabatnya itu. Dengan diantar oleh ketiga sahabatnya, tanpa sepengetahuan rakyat kota Souchun. Yu Ming di malam ketiga, saat menjelang tengah malam, di mana suasana kota sedang sepi. Yu Ming secara diam-diam meninggalkan kota Souchun, hanya ditemani oleh ketiga sahabatnya, Jenderal Xiang, Jenderal Zuo dan Jenderal Meng. Mereka bertiga menemani Yu Ming hingga perbatasan wilayah Souchun. Teman-teman, kurasa cukuplah sampai di sini. Cepat lambat kita tetap akan berpisah. Tiada pesta yang tiada usai. Senang bisa mengenal dan bekerja sama dengan kalian bertiga, ucap Yu Ming sambil menepuk pundak mereka bertiga secara bergantian. Ketiga bawahan Yu Ming menatap ke arah Yu Ming dengan perasaan berat. Mereka bertiga jelas merasa berat untuk berpisah. Mereka tadinya sangat berharap setelah Yu Ming kembali, Yu Ming akan kembali memimpin kota Souchun, seperti dia memimpin kota perbatasan Chang'an dulu, yang langsung membawa Chang'an mengalami kemajuan yang sangat pesat. Tapi setelah mendengar penjelasan dan alasan Yu Ming, mereka terpaksa harus melepaskan kepergian Yu Ming dengan setengah terpaksa. Sesaat kemudian Jenderal Chuang akhirnya mewakili kedua rekannya berkata, "Baiklah Pangeran Yu Ming, jaga dirimu baik-baik. Bila ada waktu kembalilah untuk mengunjungi kami. Bila ada masalah, jangan lupa hubungi kami. Kami dan seluruh rakyat Souchun selamanya akan berdiri di pihak Anda." Yu Ming membalasnya dengan senyuman haru, matanya sedikit berkaca-kaca, begitu pula dengan ketiga bawahannya. Setelah kembali saling berangkulan untuk yang terakhir kalinya, Yu Ming akhirnya menunggangi kuda hitamnya bergerak meninggalkan batas wilayah Souchun. Yu Ming memacu kudanya dengan cepat menghilang dari pandangan ketiga sahabatnya. Sebelum meninggalkan tempat tersebut, Jenderal Xiang berkata kepada dua wakilnya, "Aku sungguh membenci pohon-pohon di depan sana.
Besok kalian bawa orang-orang untuk tebang semua pohon itu. Jenderal Zuo dan Jenderal Meng mengangguk dan berkata, "Kakak benar, kami juga memiliki pemikiran yang sama. Pohon-pohon itu sungguh menyebalkan, mereka menghalangi pandangan kita dari Pangeran Yuming." Sesaat kemudian mereka bertiga pun menggerakkan tali kekang kuda di tangan mereka. Memacu kuda mereka kembali ke kota Souchun. Yuming sendiri melanjutkan perjalanan cepatnya menuju ibu kota Danyang. Dia ingin pergi menemui ayah ibunya, mengucapkan perpisahan. Sebelum dia melanjutkan perjalanan mencari makam kuno kedua, Yuming yang memacu kudanya melakukan perjalanan cepat tanpa henti, akhirnya tiba juga di kota Danyang. Dari kejauhan di atas sebuah bukit hijau, Yuming sudah bisa menyaksikan tembok kota Danyang yang megah. Yuming segera memacu kudanya menuruni bukit hijau, mendekat ke arah pintu gerbang utara kota tersebut. Setelah mendekati pintu gerbang kota, Yuming segera mengikuti barisan antrian yang sangat panjang. Untuk bisa memasuki kota Danyang yang kini sangat ramai dan terlihat hidup suasananya, Yuming melihat sudah banyak sekali kemajuan di kota tersebut. Yuming tidak menyadari kehadirannya di dalam barisan antrian rakyat, yang ingin memasuki kota Danyang. Telah terlihat dan terpantau oleh prajurit penjaga di menara. Prajurit itu segera buru-buru mengabari komandannya. Pesan berantai segera dikirim menuju istana Adipati Chu, sebagai penguasa wilayah selatan. Sedangkan sang komandan jaga sendiri membawa sebarisan pasukan segera keluar dari pintu gerbang langsung menuju ke arah Yuming. Dari kejauhan melihat sebarisan pasukan penjaga menghampirinya, Yuming segera menyadari kehadirannya di sana telah diketahui oleh pasukan penjaga gerbang. Diam-diam Yuming merasa bangga dan kagum dengan kedisiplinan pasukan ayahnya. Setelah rombongan yang dipimpin oleh komandan pasukan itu tiba di hadapan Yuming, mereka semua segera mengikuti komandan mereka berlutut di hadapan Yuming. "Salam hormat kami yang mulia Pangeran Yuming. Maaf, kami datang terlambat menyambut kedatangan Anda," ucap komandan penjaga gerbang dengan penuh hormat. Yuming tersenyum lembut maju membantunya berdiri dan berkata, "Kalian semua berdirilah, tak perlu seperti ini." Komandan pasukan itu segeralah bangkit berdiri dan berkata, "Mari yang mulia Pangeran Yuming, silahkan lewat sini. Biar kami yang mengawal Anda ke dalam." Yuming mengangguk pelan, lalu segera mengikuti mereka melewati barisan antrian panjang, langsung memasuki pintu gerbang utara kota Danyang. Semua yang sedang mengantri pada bertanya-tanya, tapi sebagian mereka yang memang adalah penduduk lama kota Danyang. Mereka segera berteriak riuh rendah ingin maju untuk menyalami Yuming. Tapi pergerakan mereka tertahan oleh barisan pengawal, yang memberikan pengawalan ketat. Agar perjalanan Yuming tidak terganggu oleh rakyat yang sedang mengantri. Melihat hal ini, Yuming yang maju mendekati mereka dan berkata kepada para pengawal, "Jangan kasar pada mereka, biarkan mereka lewat. Mereka hanya ingin menyapaku saja." Mendengar perintah dari Yuming langsung, komandan pasukan segera menarik mundur pasukannya yang berjaga-jaga di sana. Membiarkan penduduk yang sedang antusias dan bersemangat segera bisa mendekati Yuming. Sebentar saja Yuming sudah dikerumuni oleh penduduk lama kota Danyang. Yuming bahkan menggendong seorang bocah laki-laki yang ikut menghampirinya. Sambil menyapa para penduduk dengan ramah dan akrab.
Semua berjalan natural tanpa dibuat-buat untuk mencari popularitas dan ketenaran. Karena Yuming melakukan semua itu dengan tulus, dia memang pada dasarnya menghormati dan menghargai mereka. Dia punya maksud atau tujuan apapun, di balik sikapnya yang ramah dan baik terhadap mereka yang mendekatinya. Episode sebelumnya. Kembali ke SHOUCUN. Episode berikutnya. Kondisi Xiong Yi. Putra alam semesta. Kondisi Xiong Yi. Akibatnya perjalanan Yuming ke dalam kota sedikit tertahan di sana, oleh penduduk yang penasaran. Bagaimana pangeran kebanggaan mereka ini yang lagi-lagi dikabarkan sudah tewas melawan buaya putih di Sungai Han. Kini bisa kembali dalam keadaan baik-baik saja, ini benar-benar adalah suatu keajaiban. Akibat sedikit tertahan di sana, saat Yuming memasuki pintu gerbang, ternyata Xiong Ai dan ibunya Xiao Cui sudah datang menyambut kedatangannya. Melihat yang datang menjemputnya cuma ibunya dan adiknya saja, serta seorang wanita muda lainnya yang ikut di samping adiknya. Yuming di dalam hati sedikit bertanya-tanya di mana ayahnya, mengapa tidak terlihat di antara mereka. Tapi meski hatinya bertanya-tanya dan penasaran, tapi Yuming mengesampingkannya. Dia langsung menurunkan anak di dalam gendongannya, untuk dikembalikan ke ayah si anak. Setelah itu, Yuming segera maju ke depan pergi bersujud di depan Xiao Cui ibunya. Xiao Cui sendiri dengan wajah basah air mata dan senyum penuh haru. Dia segera maju membantu Yuming untuk bangkit berdiri, lalu dia dengan penuh kasih sayang memeriksa Yuming dari atas hingga ke bawah. Memastikan bahwa putranya itu baik-baik saja, setelah yakin dia baru maju memeluk Yuming erat-erat dan berkata, "Pulang sudah bagus, bisa pulang adalah yang terbaik. Ibu tidak pernah berharap lain, ibu hanya berharap ini saja. Ning Er, ibu sungguh merindukanmu. Ibu." Balas Yuming tanpa banyak berkata-kata, hanya membalas memeluk ibunya dengan erat, dengan sepasang mata basah karena haru. Setelah beberapa waktu berlalu, Yuming pun berkata, "Ibu, ayah di mana? Mengapa aku tidak melihat ayah?" Xiao Cui menghela nafas sedih lalu berkata, "Ayahmu akhir-akhir ini, kesehatannya kurang bagus. Luka lamanya dulu kambuh, sehingga dia tidak praktis untuk datang kemari menemuimu. Tapi dia sangat gembira dan bersemangat, saat mendengar kabar kamu sudah kembali dengan selamat. Mari kita ke istana sekarang untuk menemui ayahmu, agar dia tidak menunggu lama." Yuming mengangguk cepat, lalu dia segera menyertai ibunya naik ke atas kereta bergerak menuju istana. Sedangkan adiknya Xiong Ai dia bersama istrinya, mereka menggunakan kereta lainnya menyusul di belakang. "Suamiku, kamu selalu memuji kakakmu, begitu pula ayah ibumu, mereka juga terlihat begitu menyayanginya. Bahkan sepertinya lebih darimu, aku jadi khawatir setelah ayah terjadi sesuatu. Kita berdua akan terusir dari istana. Lihat saja sikapnya tadi terhadap penduduk, dia begitu ramah, pintar mencari popularitas. Terhadap ibumu juga, dia begitu pintar mencari muka dan perhatian. Hanya terhadap kita yang dia anggap seperti tidak ada, dia anggap seperti angin. Bahkan menyapa pun tidak, aku lihat sih dia tidak sebaik yang kamu ceritakan. Semua hanya sandiwara yang sengaja ditunjukkan untuk orang lain melihatnya. Dasar munafik," ucap istri Xiong Ai kurang puas. Xiong Ai menghela nafas panjang dan berkata, "Mungkin kamu salah,
Tapi mungkin saja kamu benar. Sulit dikatakan, biasanya bila sudah di depan kekuasaan dan harta, biasanya manusia mudah berubah. Kita lihat keadaan nanti sajalah, semoga saja dugaanmu salah. Bila tidak, tentu akan sangat merepotkan. Ucap Xiong Ai sambil menghela nafas panjang. Istri Xiong Ai segera menggeser posisi duduknya mendekat ke suaminya, dan berkata, "Takut apa? Di belakangmu ada ayahku yang mendukungmu. Bila dia berani macam-macam, ayahku tentu akan membantumu." Xiong Ai tersenyum kecut, tapi dia tidak berkomentar apapun, memilih diam saja menikmati perjalanan dengan pikiran masing-masing. Istri Xiong Ai yang baru dinikahinya ini, bernama Fu Ying, dia bukan orang sembarangan. Latar belakang keluarganya cukup kuat, dia adalah putri kesayangan Adipati Helu dari Wu. Adipati Helu yang punya banyak wilayah sebagian di selatan, sebagian di timur, banyak berbatasan langsung dengan wilayah Adipati Xiong Yi dari Chu. Untuk memperkuat tali persaudaraan dan hubungan politik, agar tidak saling mencurigai dan berbenturan, maka Adipati Helu dari Wu menawarkan putri kesayangannya, Fu Ying, untuk dinikahkan dengan Xiong Ai, putra Adipati Xiong Yi. Gayung bersambut, Xiong Yi menerimanya dengan senang hati, maka jadilah kini, Fu Ying sebagai istrinya Xiong Ai. Fu Ying yang sangat cantik parasnya, dengan mudah, dia berhasil membuat Xiong Ai bertekuk lutut di bawahnya. Tadinya dia berharap suaminya akan menjadi penerus, setelah Xiong Yi yang mulai sakit-sakitan. Sehingga dia punya peluang untuk menjadi penguasa kota Danyang dan wilayah selatan sekitarnya. Tapi dengan kepulangan Yuming, keseluruhan rencananya untuk menguasai Chu, menjadi tamat. Makanya dia sangat tidak suka, saat mendengar Yuming kembali ke Danyang. Dia langsung menunjukkan rasa antipatinya terhadap Yuming. Tapi meski dia sangat tidak menyukai Yuming, dia tidak berani menunjukkan secara berterang. Dia hanya menunjukkannya di dalam hati, dan di belakang Yuming saja. Karena dia sadar posisi dirinya yang menikah masuk ke dalam keluarga orang sangat lemah. Dia tidak mungkin menang, bila harus bertengkar secara langsung. Karena dia tahu Yuming mendapatkan dukungan penuh dari ayah ibu mertuanya, juga dari seluruh penduduk Chu. Reputasi Yuming terlalu kuat, bila dia harus berkonfrontasi secara vulgar. Jadi cara terbaik adalah mengadu domba kedua kakak beradik itu, agar bertengkar sendiri. Di kereta lainnya di depan sana, Yuming terlihat sedang asyik menceritakan pertualangannya selama ini ke ibunya. Tanpa terasa saat cerita usai, Yuming, ibunya dan rombongan lainnya di belakang sana. Mereka semua akhirnya tiba juga, di tempat kediaman, Adipati Xiong Yi yang megah dan mewah bangunan gedung istananya. Setelah tiba di depan halaman istana, kereta kuda pun hanya bisa sampai di sana saja. Selanjutnya, Xiao Cui segera memimpin jalan di depan sana, bersama Yuming memasuki istana dengan berjalan kaki. Sedangkan Xiong Ai dan Fu Ying menyusul di belakang mereka. Fu Ying diam-diam menggerutu di dalam hati, merasa dirinya tidak dihargai oleh Yuming. Padahal semua ini, terjadi secara tidak sengaja hanya salah tafsir saja. Yuming dan Xiao Cui, terlalu khawatir dengan keadaan Xiong Yi. Sehingga mereka sejenak melupakan keberadaan Xiong Ai dan istrinya, Putri Manja Fu Ying.
Saat Yuming diajak memasuki sebuah kamar mewah yang luas, dia akhirnya bisa melihat seorang pria yang terlihat agak tua, letih dan lemah. Seluruh rambutnya sudah memutih semua, wajahnya pucat. Dia duduk di tepi ranjang, sambil tersenyum lembut. Menatap ke arah Yuming dengan tatapan mata bahagia dan penuh haru. Episode sebelumnya. Kembali ke Danyang. Episode berikutnya. Masalah internal. Ayah. Teriak Yuming sambil berlari maju, dan bersujud di depan kaki pria setengah tua itu. Pria itu tersenyum bahagia, dia mengulurkan tangannya membelai kepala Yuming dengan lembut dan berkata, "Ming-er, akhirnya kamu pulang juga. Syukurlah nak. Akhirnya kamu bisa pulang dengan selamat. Ayah dan ibu sempat berpikir kamu telah. Ah tidak, tidak, tidak. Kini kamu sudah kembali dengan selamat, itu yang terpenting. Ayo bangunlah, duduklah di samping ayah, biar ayah bisa melihatmu dengan baik," ucap Xiong Yi sambil menepuk lembut kasur di sampingnya. Yuming mengangguk patuh, dia bangkit, lalu duduk di sebelah Xiong Yi. Seperti juga yang Xiao Cui lakukan sebelumnya, Xiong Yi juga melakukan hal yang sama. Dia menggunakan sepasang tangannya memegang wajah Yuming, melihatnya dan memeriksanya. Sebelum berpindah ke bahu hingga sampai ke telapak tangan. Setelah itu akhirnya dia memeluk Yuming erat-erat dan berkata, "Ming-er, ayah sungguh merindukanmu, kamu putra ayah yang paling baik dan paling membanggakan. Ming-er, berjanjilah pada ayah kamu jangan pergi-pergi lagi. Ayah sudah tua, ayah ingin kamu meneruskan posisi ayah menjadi kepala keluarga Xiong, menggantikan ayah. Kamu wakili ayah, jaga ibumu, dan bimbinglah adikmu baik-baik. Ayah dan ibu hanya memiliki kalian berdua, ayah ingin kalian berdua selalu akur dan saling membantu bekerja sama membesarkan Cu." Yuming terlihat serba salah, melihat keadaan ayahnya yang seperti ini. Dia tidak tega untuk menolaknya. Tapi tidak menolaknya, bagaimana dia bisa pergi menjalankan rencana hidupnya. Agar bisa pulih dan kembali ke kahyangan, bagaimana dia bisa kembali berkumpul dengan Ping Rumeng, istrinya. Melihat keraguan-raguan Yuming, Xiong Yi segera berkata, "Ming-er, kamu tidak bermaksud ingin menolak ayah, bukan?" Yuming menghela nafas panjang, memejamkan matanya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ayah." Hanya jawaban singkat itu yang keluar dari mulut Yuming, karena dia harus berusaha memendam keinginan pribadinya, demi kebahagiaan kedua orang yang paling berbudi dalam hidupnya ini, selain neneknya yang telah meninggal. Xiong Yi dengan wajah gembira berkata, "Kamu serius, Ming-er? Kamu tidak sedang menyenangkan ayah, bukan?" Yuming dengan berat hati kembali menggeleng pelan dan berkata, "Tidak ayah, Ming-er serius akan penuhi harapan ayah." Mendengar ucapan Yuming, Xiong Yi langsung sumringah, dia terlihat benar-benar sangat bahagia. Dengan suara penuh semangat, dia berkata, "Istri kamu, lihat. Benarkan kataku. Dia tidak mungkin menolakku. Ha, 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 ha. Hari ini aku benar-benar gembira, bila waktunya tiba aku sudah bisa pergi dengan tenang." Xiao Cui dengan wajah bercucuran air mata, dia menghampiri suaminya, merangkulnya ke dalam pelukannya dan berkata, "Ini adalah hari baik, kita sekeluarga bisa berkumpul kembali. Aku tidak mengizinkanmu berbicara hal-hal yang tidak membawa keberuntungan itu." Xiong Yi sambil tersenyum lebar,
dia merangkul pinggang istrinya yang masih ramping, untuk dalam pangkuannya dan berkata, "Baiklah, aku menurut padamu. Hari ini, ucapanmu saja yang dihitung," ucap Xiong Yi sambil tertawa gembira. Xiong Yi kemudian menoleh ke arah Xiong Ai dan istrinya Fu Ying, yang ikut berlutut tidak jauh dari sana. Dia segera melambaikan tangannya ke arah mereka berdua dan berkata, "Xiong Ai, kamu dan istrimu kemarilah. Segera beri hormat pada kakakmu." Yu Ming merasa sangat tidak enak hati, dia sekarang baru ingat. Dari awal pulang karena terlalu fokus pada ayah ibunya. Dia sampai lupa menyapa adiknya dan gadis cantik di sebelah adiknya itu. Kemungkinan adalah istri adiknya, atau kini adalah adik iparnya. Yu Ming segera berdiri dan menjura ke arah mereka berdua. "Adik, maafkan kakak, yang teledor, sehingga lupa memberikan ucapan selamat pada kalian berdua." "Tidak apa-apa kak. Terimalah salam hormat dari kami kak," ucap Xiong Ai patuh, sambil bersujud di hadapan Yu Ming, diikuti oleh istrinya Fu Ying. Yu Ming segera membangunkan mereka berdua dan berkata, "Tidak perlu seperti itu adikku, adik ipar. Kalian berdirilah." Xiong Ai dan istrinya mengangguk pelan, lalu mereka berdua bangkit berdiri dengan kepala tertunduk. Agar ekspresi wajah mereka yang kurang puas, jangan sampai terlihat oleh orang-orang di dalam ruangan tersebut. Xiong Yi tersenyum puas, dia segera berkata, "Di hari berbahagia ini, ayo kita rayakan dengan makan bersama. Istriku, aku tiba-tiba sangat bersemangat, ayo kita makan bersama di taman samping sana." Xiao Cui meragu dan berkata, "Tapi di sana angin besar, kondisimu sedang kurang sehat. Aku khawatir kamu nanti masuk angin." Xiong Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak istriku, kamu tenang saja. Aku sedang bersemangat, ayo kita ke taman." Xiao Cui tidak bisa menolak, akhirnya dengan wajah cemas, dia dan Yu Ming membantu memapa Xiong Yi dari kiri kanan menuju taman. Sedangkan Xiong Ai dan istrinya mereka berdua mengikuti dari belakang. Istri Xiong Ai dengan sigap memberi kode kepada pelayan pribadinya untuk pergi ke bagian dapur, menyiapkan hidangan makan malam diantarkan ke taman samping. Pelayan pribadinya adalah pelayan kepercayaan yang dia bawa dari Wu. Tentu saja pelayan itu sangat sigap, cepat tanggap apa yang dikehendaki oleh tuan putrinya. Pelayan itu segera bergegas pergi menjalankan perintah tuan putrinya, tanpa perlu perintah ulang 2 kali. Tidak lama kemudian di sebuah ting yang terletak di tengah kolam ikan, terlihat mereka berlima sedang bersantap, ngobrol santai dalam suasana gembira. Setelah acara makan malam selesai, Xiong Yi akhirnya berkata, "Ming Er, kamu dan ibumu bantu ayah kembali ke kamar. Ai Er, kalian suami istri kembalilah ke kediaman kalian untuk beristirahat." Xiong Ai dan Fu Ying tidak berkata apa-apa. Mereka berdua mengangguk, memberi hormat ke semuanya. Setelah itu mereka berdua langsung mengundurkan diri dari sana. Saat sudah keluar dari taman, istri Xiong Ai pun berkata, "Suamiku, aku lihat ayah sepertinya tidak akan bertahan lebih dari malam ini. Ayah malam ini, ada kemungkinan akan menunjuk Yu Ming menjadi penggantinya." Ucapan ayah sebelumnya, yang bilang akan menjadikan kakakmu sebagai kepala rumah tangga, menggantikan dia, bila terjadi sesuatu. Itu sudah jelas, ayah lebih memilih kakakmu untuk menggantikan posisinya,
sebagai Adipati Chu. Lalu apa rencana kita? Xiong Ai tersenyum dingin dan berkata, mereka berani bersikap begitu padaku, aku akan membuat mereka menyesal. Aku tentu ada jalanku sendiri, bila tiba waktunya kamu akan tahu sendiri. Ucap Xiong Ai tenang. Episode sebelumnya, kondisi Xiong Yi. Episode berikutnya, tuduhan tak berdasar. Tuduhan tak berdasar. Di tempat lain, setelah Xiong Ai dan istrinya pergi, Yuming segera membantu ibunya memapa Xiong Yi ayahnya, kembali ke tempat kamar peristirahatannya. Tadi saat datang, Yuming bisa merasakan keadaan ayahnya sangat baik dari langkah kakinya yang kuat dan bersemangat. Tapi dalam perjalanan kembali ke kamar, Yuming sedikit cemas. Dia menemukan ayahnya drops cepat sekali. Kini langkah kakinya hampir tidak bertenaga, sepenuhnya bergantung pada dia dan ibunya. Bila tidak ada mereka niscaya berdiri pun, ayahnya tidak akan mampu. Selain itu Yuming juga merasakan tarikan nafas ayahnya berat sekali. Tidak teratur dan kurang lancar, agak tersendat-sendat. Yuming segera berkata, ibu segera suruh pelayan panggilkan tabib. Ayah, biar aku yang gendong ke kamar. Xiao Cui tahu situasi, dengan cepat dia segera menyuruh pelayan pergi panggil tabib. Lalu dia segera mengikuti Yuming menggendong tubuh Xiong Yi yang semakin lemah kembali ke kamarnya. Setelah Xiong Yi dibaringkan di atas ranjangnya, dia menahan tangan Yuming dan membisikkan sesuatu di dekat telinga Yuming. Kemudian dia menunjuk ke arah bawah bantalnya, ke Yuming. Yuming segera bergerak membantu ayahnya mengeluarkan sebuah gulungan kain kuning, yang merupakan dekrit wasiat terakhir ayahnya. Sesaat kemudian dia baru melepaskan pegangan tangannya dengan nafas tersengal-sengal. Saat itu pelayan telah tiba bersama tabib istana. Yuming segera bergerak mundur ke samping ibunya, memberi ruang ke tabib agar bisa segera menangani dan menolong nyawa ayahnya, yang sepertinya sedang kritis. Yuming yang ikut berlutut di sisi ibunya, dia segera menyerahkan wasiat ayahnya ke ibunya dan berkata, ibu, ayah ingin ibu menyimpannya untuk dibacakan setelah ayah wafat. Xiao Cui sambil menghapus air matanya yang bercucuran, dia menerima dekrit tersebut dari Yuming. Lalu tanpa melihatnya, dia langsung menyimpannya ke dalam saku bajunya. Sepasang matanya yang basah bercucuran air mata terlihat terus menatap ke arah pembaringan di mana suami sedang berjuang melawan maut. Sesaat kemudian terlihat tangan Xiong Yi terkulai keluar dari kasurnya. Beberapa saat kemudian, sang tabib pun bangkit berdiri. Dia menghadap ke arah Xiao Cui dan Yuming, lalu berkata dengan nada pelan, maaf, aku sudah berusaha. Yang mulia telah tiada, harap ratu dan pangeran jangan terlalu bersedih. Relakanlah beliau pergi dengan tenang. Xiao Cui mengangguk pelan, dia berusaha menutupi mulutnya agar suara tangisnya tidak terdengar keluar. Tapi sepasang matanya yang bercucuran air mata, hingga terlihat memerah bola matanya. Dia terlihat jelas sangat sedih dan berduka, kehilangan pasangan hidup, belahan jiwanya itu. Yuming yang berlutut di sebelah ibunya, juga terlihat bercucuran air mata. Tidak terdengar suara isak tangisnya, tapi dari sepasang bahunya yang bidang terlihat bergetar. Yuming jelas sedang menangis sedih tanpa bersuara. Sesaat kemudian Xiong Ai dan istrinya menyusul tiba. Xiong Ai segera berlari ke arah jasad ayahnya.
Menangis dengan suara sekeras-kerasnya, seperti takut tidak terdengar oleh semua orang. Bahwa dia sedang sangat berduka. Setelah beberapa waktu berlalu, Yuming mencoba menghampiri adiknya. Memegang bahunya dengan lembut dan berkata, "Adik Ai, ayah telah tiada, jangan terlalu bersedih, jaga kesehatanmu. Relakanlah ayah pergi dengan tenang." Dengan kasar Xiong Ai menyingkirkan tangan Yuming dan mendorong Yuming dengan kasar. Xiong Ai berteriak penuh emosi sambil menunjuk ke arah Yuming dan ibunya sendiri. "Pergi kamu, jangan sentuh aku. Kamu dan dia. Kalian berdua manusia tidak tahu balas budi. Ayah begitu menyayangimu, ayah begitu mencintai kalian. Begitu mempercayai kalian. Bahkan lebih dari aku, putra kandungnya ini. Tapi kalian tega. Kalian tega bersekongkol, membunuhnya. Di mana hati nurani kalian?" teriak Xiong Ai histeris. Yuming sedikit kaget melihat reaksi dari ucapan adiknya. Xiao Cui sebagai ibu kandung Xiong Ai lebih-lebih kagetnya. Saking kagetnya dia hanya bisa menatap ke arah putranya dengan tatapan mata tidak percaya. Dia sampai tidak bisa berkata apa-apa, selain terus menatap ke arah putranya kandungnya yang seperti berubah menjadi sosok yang hampir tidak dia kenali lagi. Sesaat kemudian Yuming lah yang berkata, "Adik Ai, kamu tenanglah, jangan terlalu emosi. Kendalikan dirimu. Sadarlah adik Ai." Ucap Yuming berusaha menenangkan adiknya. "Itu." Xiong Ai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia ayahku, bukan ayahmu. Kalian bersekongkol membunuhnya, bagaimana aku bisa tenang?" Sring. Xiong Ai mencabut pedangnya lalu menunjuk ke arah Yuming dan kembali berteriak. "Pengawal, cepat tangkap pengkhianat ini. Cepat!" teriak Xiong Ai histeris. Segera pasukan pengawal istana yang berseragam lengkap, dengan baju zirah emas berkilauan. Semuanya masuk meluruk ke dalam kamar mengurung Yuming dan Xiao Cui dengan pedang golok dan tombak di tangan. Yuming menatap tajam ke arah Xiong Ai dan berkata, "Adik Ai, kamu boleh menangkap aku, kamu boleh menuduhku sebebas yang kamu mau. Aku tidak akan berkeberatan. Tapi dia ini ibumu, ibu kita. Kamu segera sadarlah dari tuduhan gilamu yang tidak masuk akal itu." Bentak Yuming masih mencoba menyadarkan adiknya. Xiong Ai menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Dia memang ibuku, aku pada akhirnya tentu akan mengampuninya. Tapi dia telah bersekongkol denganmu, membunuh ayahku. Untuk itu saat ini, aku tetap harus menahannya. Sedangkan kamu, harus terima hukuman nyawa bayar nyawa bangsat." Bentak Xiong Ai tidak mau kalah. Xiao Cui akhirnya maju ke depan menunjuk ke arah putranya dan berkata, "Xiong Ai, kamu putra durhaka. Jenazah ayahmu di sana belum dingin, kamu sudah berani berbuat onar dan kekacauan di tempat ini. Kamu ingin ayahmu tidak bisa pergi dengan tenang. Cepat turunkan senjatamu dan suruh mereka semua bubar dari sini. Tidak ada yang boleh menyentuh kakakmu. Apa kamu dengar itu?" Bentak Xiao Cui emosi ke putra kandungnya sendiri. Xiong Ai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf ibu, itu tidak bisa aku lakukan. Ibu dan dia sungguh kelewatan. Siapa yang durhaka, hati ibu dan dia lebih tahu dari siapapun. Baiklah, keadaan sudah seperti ini, biarlah aku buka saja semua aibnya biar jelas."
Ibu saat menikah dengan ayah, sudah membawa anak haram ibu ini, yang dengan lelaki siapa? Yang tidak jelas asal-usulnya itu. Tapi ayah berbesar hati menerima ibu dan bangsat itu, membesarkannya, memberikan dia semua yang terbaik. Tapi kini, sebagai balasannya demi tahta dan kekuasaan di mana kalian ingin menyingkirkan kami ayah dan anak. Ibu dan bajingan tidak tahu balas budi ini, bersekongkol membunuh ayah. Jadi siapa yang berbakti, siapa yang durhaka, ibu dan bajingan ini, lebih tahu dari siapapun juga. Episode sebelumnya, masalah internal. Episode berikutnya, kedatangan Xiongli. Petualangan putra alam semesta. Kedatangan Xiongli. Xiao Cui sampai terhenyak di tempat, saat mendengar putra kandungnya sendiri. Tega mengeluarkan kata-kata biadab, tidak berperi kemanusiaan seperti itu di hadapannya. Putranya sendiri tega melemparkan tuduhan keji dan tidak berdasar seperti itu, pada dirinya, yang mengandungnya, melahirkannya, merawat, dan membesarkannya, bahkan menikahkannya. Ini sungguh peristiwa yang sangat menyedihkan dan sangat menyakiti hati dan perasaannya. Saking sedihnya, Xiao Cui hanya bercucuran air mata, tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa menatap ke arah putranya, dengan tatapan mata kecewa, sedih, marah, dan berbagai perasaan lainnya, semua bercampur aduk jadi satu. Tapi Xiong Ai sendiri tetap terlihat tidak bergeming dengan keputusannya. Yuming yang memiliki pengalaman dalam perebutan kekuasaan sesama saudara, yang bisa saja menghalalkan segala cara. Dia akhirnya tersenyum dingin, mengeluarkan pedang Xuan Yuan-nya dan berkata, Xiong Ai, aku harap kamu gunakan akal sehatmu sekali. Lagi. Jangan nanti baru menyesal. Segelintir manusia selundupan dari kerajaan Wu ini, kamu pikir bisa menakutiku? Jiang Jia dan Ji Fa sekalipun aku tidak taruh di depan mata, apalagi sekuncup manusia dari kerajaan Wu ini. Sekali lagi aku nasihati kamu, bertobat, minta maaf pada ibu. Kamu ingin tahta, boleh ambil. Aku tidak berminat. Lagi pula pesan terakhir ayah, tahta ini memang milikmu. Ayah bukan memilihku mewarisi tahtanya, tapi ayah memintaku membantu menjaga tahtamu, agar tidak direbut orang. Tapi kini keadaan sudah seperti ini, asalkan kamu hari ini bersujud meminta maaf pada ibu kita. Ayah kita. Aku berjanji saat ini juga, aku akan angkat kaki dari sini. Ucap Yuming tegas. Xiao Cui langsung menggelengkan kepalanya dengan kuat, sambil memegang tangan Yuming dan berkata, Tidak nak. Kamu tidak boleh pergi. Kamu tidak pantas pergi. Ini tahtamu, kerajaanmu. Siapapun di tanah Chu, tidak ada yang tidak tahu bahwa kerajaan ini ada karena kamu ada, tanpa kamu mana ada kerajaan ini. Yuming tersenyum dan berkata, Ibu maafkan Ming Er, ini sudah keputusanku. Dari awal Ming Er hanya ingin berbakti pada ayah ibu, membalas budi besar ayah ibu, yang telah melindungi, merawat dan membesarkan Ming Er. Ming Er hanya ingin ayah dan ibu bahagia, Ming Er tidak inginkan hal apapun di luar itu. Ibu, dekrit wasiat terakhir ayah keluarkanlah, bacakan saja, agar semuanya menjadi jelas. Xiao Cui masih terus menggelengkan kepalanya, meski dekrit sudah berada dalam genggaman tangannya. Dia terus memegangi tangan Yuming dan menggelengkan kepalanya. Di tempat lain Xiong Ai justru terlihat ragu-ragu,
untuk menurunkan perintahnya menyerang Yuming dan ibunya. Setelah mendengar semua ucapan dan penjelasan kakaknya, dia sedang dilema, berpikir dan menimbang. Di saat dia sedang ragu, Fu Ying di sampingnya, justru menganggukkan kepalanya. Memberi kode pada kepala komandan pengawal istana, yang merupakan orang dari kerajaannya, agar bergerak menyerang Yuming dan Xiao Cui. Kepala komandan itu mengerti, dia segera berteriak serang. Crash! Srat! RGGGH! 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 Belum sempat komandan itu dan pasukannya bergerak menyerang. Mereka sudah tewas bertumbangan oleh serangan dari arah belakang, yang dilakukan oleh pasukan elit kerajaan Chu, di bawah pimpin Xiong Li. Adiknya Xiong Yi, yang masih merupakan paman Xiong Ai dan Yuming. Xiong Li bisa tiba tepat waktu, karena jauh sebelum kejadian ini terjadi. Dia dan Xiong Yi kakaknya sudah tahu, di barisan pasukan pengawal keamanan istana, ada pasukan penyusup dari kerajaan Wu. Jadi Xiong Li sudah dipersiapkan oleh kakaknya, untuk secara diam-diam mengawasi pergerakan pasukan ini. Saat mereka berani bertindak, saat itu pula Xiong Li dan pasukan elitnya akan keluar membasmi mereka. Hanya saja yang tidak Xiong Li duga, semua kejadian ini justru muncul tepat di saat kakaknya Xiong Yi wafat. Baru timbul masalah perebutan kekuasaan yang sangat menyedihkan ini. Xiong Li begitu muncul, dengan langkah gagah, dia segera menghampiri Xiao Cui dan berkata, "Maaf aku datang terlambat, sehingga kakak ipar mengalami kaget. Kakak ipar harap wasiat kakak bisa diserahkan padaku, biar aku yang bantu urus sisanya." Xiao Cui sambil tersenyum sedih tanpa berkata apa-apa, dia langsung berikan dekret kain kuning tersebut ke Xiong Li. Xiong Li langsung membawanya menghampiri Xiong Ai, tanpa melihat isi dekretnya. Dengan kasar Xiong Li melempar gulungan kain kuning itu ke arah wajah Xiong Ai, dan berkata, "Baca sendiri. Dasar tak berguna. Tangkap wanita ini." Ucap Xiong Li memberi perintah. Sehingga Fu Ying langsung diringkus oleh pasukan Chu. "Suamiku! Tolong aku!" teriak Fu Ying kaget ketakutan. Xiong Ai tidak menjawabnya, dia sedang sibuk membuka dan membaca isi dekret di tangannya. Sesaat membaca isi dekret yang memang mewariskan tahta kerajaan kepada dirinya, Xiong Ai langsung lemas, pedang di dalam genggaman tangannya langsung terjatuh ke atas lantai. Terang, wajah Xiong Ai terlihat pucat, sepasang matanya terlihat berkaca-kaca. Dia kini menatap ke arah Yuming dan ibunya dengan tatapan mata penuh sesal, malu dan merasa sangat bersalah. Sesaat kemudian menyusul Xiong Ai menjatuhkan diri berlutut di hadapan Yuming dan ibunya. Lalu dia berulang kali menamparkan pipinya sendiri. "Plak, aku bukan manusia. Plak, aku bukan manusia. Plak, aku bukan manusia. Mengapa aku bisa melakukan perbuatan seperti ini? Plak, aku sungguh bukan manusia. Aku." Pergerakan tangannya tertahan oleh Yuming. "Sudahlah, tahu salah, perbaiki kesalahanmu, itu yang terpenting. Tak perlu seperti ini. Minta maaflah pada ibu, berjanjilah untuk selalu menjaga dan merawat ibu kita, melebihi nyawamu sendiri. Itu sudah cukup."
ucap Yuming sambil membantu Xiong Ai bangkit berdiri. Lalu memeluknya dengan erat, sambil menepuk-nepuk punggung adiknya, yang sedang menangis penuh sesal dalam pelukannya. Beberapa saat kemudian dia baru membimbing adiknya, untuk ikut dengannya berlutut di hadapan Xiao Cui yang sedang duduk di samping jenazah suaminya Xiong Yi. Xiao Cui tidak berkata apa-apa, selain terus menangis sedih di samping jasad suaminya. Xiong Li juga ikut berlutut di sana, seluruh pasukannya ikut berlutut di sana. Termasuk Fu Ying, dia juga dipaksa untuk berlutut, oleh dua pasukan Chu yang mengunci kedua tangannya ke belakang. Dia dipaksa memberikan penghormatan kepada jenazah Xiong Yi. Mengikuti pergerakan Xiong Li, di mana Xiong Li di depan sana, mengikuti pergerakan Yuming dan Xiong Ai. Episode sebelumnya, tuduhan tak berdasar. Episode berikutnya, keputusan Xiao Cui.